Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai penjelasan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kami jelaskan dari awal hingga akhir mendapatkan suatu amal yang barokah. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian survei. Itu penelitian survei. Baik, sebelumnya penelitian survei ini termasuk desain terpopuler pada dunia pendidikan. Baik, penelitian survei adalah prosedur data penelitian kuantitatif di mana peneliti mengelola survei dengan sampel atau untuk seluruh populasi orang yang menggambarkan sikap, pendapat, perilaku, ataupun karakteristik populasi. Nah, jadi di sini dalam suatu penelitian atau penelitian kuantitatif terutama, survei ini sangat berpengaruh. Berpengaruh dalam hal apa? Yaitu dalam hal pengumpulan data atau sampel tersebut. Mengapa di sana dalam PPT ini tertera penggambaran sikap, pendapat, perilaku, ataupun karakteristik populasi? Karena ketika kita terjun pada suatu tempat tersebut, kita dapat menilai berapa persen suatu populasi tersebut dalam hal sikap, pendapat, perilaku, ataupun karakteristik populasi. Selanjutnya penelitian survei. Nah, dalam penelitian survei ini sangat membutuhkan dua hal tersebut. Apa saja? Yang pertama yaitu kuesioner atau wawancara. Jadi kuesioner atau wawancara ini suatu alat atau alat riset untuk bagaimana kita ketika sudah menyurvei pada tempat tersebut, kita bisa bertanya atau tanya jawab apa saja yang akan termasuk dalam penelitian tersebut, seperti itu. Di dalam wawancara tersebut masih ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan, atau ketika kita melakukan wawancara seperti kita beretika dalam wawancara tersebut. Kita melakukan sesuatu yang baik agar hasil dari wawancara tersebut kita dapat mendapatkan hasil yang baik pula, seperti itu. Dan juga dalam proses wawancara ini kita harus meneliti dengan sebaik-baik dan jelas, karena suatu data yang kita kumpulkan harus jelas, singkat, dan padat, seperti itu. Terus yang kedua, statistik menganalisis data. Statistik menganalisis data ini yaitu seperti untuk menguji atau memberi pertanyaan terhadap suatu populasi tersebut. Bagaimana dalam proses wawancara tersebut agar terkumpul dalam suatu data pengumpulan yang termasuk sampel di atas. Nah, di sini dilanjut dengan jenis-jenis penelitian survei. Jenis-jenis penelitian survei ini dibagi menjadi 3, yaitu penelitian deskriptif, penelitian explanatory, dan penelitian eksploratori. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala,
atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi dan penyebaran suatu gejala, dan juga bisa didefinisikan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Jadi penelitian deskriptif ini menggambarkan secara khusus seperti apa objek dalam penelitian survei itu. Yang kedua yaitu penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk memeriksa masalah atau fenomena. Nah, di sini biasanya sebelumnya ketika di penelitian deskriptif itu penuh dengan pertanyaan bagaimana, apa, seperti apa gitu. Nah, ketika di dalam penelitian eksplanatori ini di dalamnya itu seperti menelusuri suatu fenomena tersebut. Nah, biasanya di dalam penelitian eksplanatori itu terdapat pertanyaan mengapa. Nah, dan ketika kita sudah mendengar suatu kata mengapa, pasti tujuannya itu menelusuri suatu masalah yang sangat dalam. Penelitian ini juga akan menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel atau gejala pada beberapa referensi metodologi penelitian. Penelitian eksplanator ini disebut juga penelitian konfirmasi atau verifikasi. Selanjutnya, penelitian eksploratori. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi sebuah topik. Biasanya, penelitian ini dilakukan ketika seorang peneliti hendak meneliti topik baru atau subjek penelitiannya merupakan subjek yang baru. Nah, jadi penelitian eksploratori ini si peneliti itu masih baru terjun pada objek atau tempat survei tersebut. Nah, salah satu tujuan penelitian eksploratori ini adalah untuk merumuskan sebuah hipotesis yang lebih tepat bagi penelitian di masa depan. Seperti itu. Selanjutnya, kegunaan penelitian survei. Yang pertama, yaitu penelitian survei dapat digunakan untuk menggambarkan tren seperti kepentingan masyarakat dalam ikatan sekolah atau masalah negara atau juga tren nasional tentang kebijakan seragam siswa wajib. Nah, di sana sudah jelas ya kegunaan penelitian survei, sudah diberikan contohnya karena kenapa kok di sana terdapat kebijakan seragam siswa wajib itu semisal ketika kita di dalam dunia pendidikan itu seperti apa penggambaran trennya itu dalam sebuah survei tentang sekolah tersebut seperti apa. Yang kedua, penelitian survei juga dapat digunakan untuk menentukan pendapat individu tentang isu-isu kebijakan. Nah, di sana juga diberi contoh yaitu seperti apakah siswa membutuhkan pilihan sekolah untuk menghadiri. Nah, jadi di sana sudah tertera berapa sampel yang akan kita dapatkan ketika kita menyurvei sekolah tersebut. Itulah kegunaan penelitian. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian survei. Yang pertama yaitu sampling dari populasi. Maksud dari sampling dari populasi ini yaitu ketika peneliti memilih sampel dari populasi itu bagaimana mungkin si peneliti itu menarik kesimpulan yang sevalid-validnya. Maksudnya valid dari hal ini yaitu data-datanya itu harus konkret. Baik data-data dari awal hingga akhir kita harus
menata secara konkret sampling dari populasi tersebut. Yang kedua yaitu mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengumpulan data di sini pertanyaan tanya jawab antara reporter sama narasumber tersebut atau populasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu instrumen merancang untuk pengumpulan data. Nanti kita jelaskan di belakang instrumen ini. Yang keempat yaitu mendapatkan tingkat respon yang tinggi. Nah, ketika kita sudah melakukan hal yang pertama, kedua, dan hal yang ketiga, yang terakhir ini mendapatkan tingkatan respon yang tinggi. Ketika kita sudah melakukan suatu hal yang tiga di atas, kita bagaimana mungkin kita mendapatkan respon yang sebaik mungkin dari narasumber kita, seperti itu, atau dari tempat survei kita. Karena apa? Agar dalam penelitian survei itu terjadi atau tercapai tujuan yang kita capai, yang kita niatkan dari awal hingga instrumen untuk penelitian survei ini. Nah, ini ya, jenis instrumen untuk penelitian itu ada 3, yaitu interview guide atau pedoman wawancara, yang kedua questionnaire atau angket, yang ketiga observation checklist lembar observasi. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian survei, instrumen yang harus ada ini, yang 3 ini, pedoman wawancara atau interview guide, questionnaire atau angket, observation checklist atau lembar observasi. Jadi ketika ketiga-tiganya ini telah kita rancang dalam penelitian survei, ketika kita sudah mau terjun ke masyarakat atau ke tempat tersebut, kita tidak agar tertata rapi apa saja yang akan kita lakukan dalam suatu survei itu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses melakukan penelitian survei. Yang pertama, memutuskan apakah survei atau desain yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian. Itu sudah jelas ya, bahwasanya desain yang terbaik itu adalah akan mendapatkan hasil survei yang baik. Yang kedua, identifikasi pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang dimaksud hipotesis ini sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat. Jadi sesuatu yang dianggap benar baik dari pewawancara atau narasumber itu termasuk hipotesis. Yang ketiga, identifikasi penduduk. Sudah jelas ya identifikasi penduduk. Bahwasanya penduduk yang atau lawan survei kita yang ada di sana harus jelas, harus teridentifikasi dari awal hingga akhir juga. Selanjutnya, tentukan survei desain dan pengumpulan data. Selanjutnya, mengembangkan atau cari instrumen yang baik. Juga yang bawahnya juga berikan instrumen sama ya. Selanjutnya itu analisa data ke alamat pertanyaan, penelitian atau hipotesis. Nah, jadi suatu analisa yang kita utarakan nanti dalam penelitian itu harus jelas alamat-alamatnya, alamat pertanyaan kepada siapa saja, pertanyaan itu kapan diutarakan dan apa saja yang akan diutarakan pada penelitian survei nanti. Yang terakhir itu menulis laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.